Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Anasrullah, SPD MM. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Izin Edar BPOM terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. Presentasi kali ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar usulan penelitian. Baik, untuk judul yang saya ajukan dalam proposal penelitian saya yaitu pengaruh citra merek dan izin edar BPOM terhadap keputusan pembelian konsumen. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Nah, sebelumnya pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, dan yang bab 2 tinjauan pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian. Selanjutnya, untuk latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut, yang pertama ada banyaknya produk skincare yang beredar dari berbagai macam merek. Dan yang kedua, keinginan masyarakat menggunakan berbagai skincare dengan hasil instan. Dan yang ketiga, izin edar BPOM dalam sebuah merek skincare sebagai acuan keputusan pembelian. Dan fenomenanya ada beberapa, yaitu dalam kehidupan masyarakat di era modern ini, skincare merupakan kebutuhan khusus bagi kaum muda-mudi di berbagai gender maupun umur. Banyaknya produk skincare dari brand merek terkenal, serta banyaknya izin edar dari BPOM yang beraneka ragam. Maksudnya di sini banyaknya produk-produk di Indonesia ini ada yang memiliki izin edar dan ada yang memiliki dan belum ada yang memiliki izin edar. Nah, penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sya'diyah dan Elok Fitriana Verafikasari pada tahun 2022 bahwa citra merek berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh citra merek skincare terhadap keputusan pembelian konsumen? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh izin edar BPOM skincare terhadap keputusan pembelian konsumen? Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh citra merek skincare terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh izin edar BPOM skincare terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, pada bab 2 ini juga membahas kajian teori. Landasan teori yang pertama dilakukan oleh Indah Sari pada tahun 2019. Citra yang baik akan menimbulkan dampak positif bagi perusahaan, sedangkan citra yang buruk melahirkan dampak negatif dan melemahkan kemampuan perusahaan dalam persaingan. Dan yang kedua, izin edar di sini dilakukan pemerintah sebagai bentuk pengamanan terhadap segala bentuk penyimpangan kegiatan masyarakat dalam penggunaan bahan-bahan kosmetik. Penelitian ini dilakukan oleh Maeshuri pada tahun 2016. Selanjutnya, keputusan pembelian merupakan suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa respon yang muncul terhadap produk yang hendak dibeli. Penelitian ini dilakukan oleh Pramudi pada tahun 2015. Pada bab kedua ini juga ada penelitian terdahulu. Pada yang pertama dilakukan oleh Sabrina Koirunisha Nautbanson Syarif Yudi Nur Supriyadi, mengatakan bahwa citra merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sunscreen Nivea. Hal tersebut dibuktikan bahwa sunscreen Nivea diproduksi oleh perusahaan yang terpercaya dan terkenal. Lalu yang kedua dilakukan oleh Halimatus Sya'diyah dan Elok Fikasari pada tahun 2022.
secara simultan menunjukkan jika labelisasi halal, citra merek, dan kualitas informasi secara bersamaan cukup berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Scarlett Whitening. Dan yang ketiga ada Salman Farisi, bahwa ada pengaruh positif namun tidak signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian. Adanya pengaruh namun tidak signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama X1-nya itu ada citra merek, dan yang X2 terdapat izin edar BPOM, dan Y-nya keputusan pembelian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan citra merek terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan izin edar BPOM yang terhadap keputusan pembelian. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan citra merek dan izin edar BPOM skincare terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ke bab 3, ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian saya hari ini adalah penelitian kuantitatif yang menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Lalu, teknik pengumpulan data dan analisis datanya berupa kuesioner, angket, dan kajian pustaka. Analisis data menggunakan SPSS, uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, heterogeneisitas, dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya menggunakan uji T parsial dan uji F simultan. Untuk variabel independen X-nya ini ada indikator. Yang pertama ada atribut produk, dan yang kedua keuntungan konsumen atau customer benefit, dan yang ketiga kepribadian merek atau brand personality, dan yang keempat pengetahuan konsumen, kelima kepercayaan konsumen, dan yang keenam penilaian label BPOM. Lalu untuk variabel dependent Y berupa keputusan pembelian konsumen ada pilihan produk, pilihan merek, dan jumlah pembelian. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.